Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang dasar desain grafis. Kira-kira seperti apa gambarannya? Check it out. Oke, kita langsung saja. Apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yaitu yang pertama yaitu dari definisi, kemudian kategori, kemudian ada grafis bitmap, kemudian grafis vektor, kemudian ada juga program desain grafis tentunya. Oke, langsung kita mulai dari definisi. Nah, definisi desain grafis menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Jessica Helfand. Itu merupakan beliau berkata bahwa merupakan desain grafis adalah merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga sesuatu yang menjadi sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah diingat. Inilah kurang lebih penjelasan dari Jessica Helfand. Kemudian dari Suyanto. Menurut Suyanto, desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, secara umum, desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberikan kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Nah, kemudian itu kan tadi sudah dari definisi soal desain grafis. Nah, kemudian kategorinya, kira-kira apa aja sih kategori dari desain grafis? Yang pertama itu bisa dikategorikan sebagai yang printing. Yang pertama itu printing atau yang dicetak. Itu contohnya adalah buku, majalah, dan poster. Kemudian ada web design. Ya, tentu saja contohnya adalah halaman web. Kemudian ada film. Film ini hasilnya biasanya contohnya adalah CD, DVD, video klip, CD multimedia. Kemudian kalau zaman sekarang sudah Netflix, kemudian ada Hook dan sebagainya. Sekarang kita nonton film sudah dalam mode online semua ya. Tapi seperti itu. Terus identifikasi, yaitu contohnya logo dan IGD. Kemudian ada juga desain produk seperti mendesain dari sebuah kemasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kan kategori. Nah, terus aplikasi apa aja sih yang untuk ini? Yang pertama yaitu aplikasi pengolah tata letak atau ya bisa disebut inilah penempatan atau frame-frame. Nah, ini contohnya adalah Adobe FrameMaker. Lebih ini Adobe FrameMaker, lambangnya seperti ini. Kemudian ada Adobe InDesign, logonya seperti ini. Kemudian ada Adobe Pagemaster, ini logonya. Kemudian ada Corel Ventura. Nah, ini the best in publishing, lebih itu ya. Dan masih ada yang lain juga. Ini cuma salah satu contoh yang saya tampilkan di sini. Kemudian aplikasi pengolah vektor. Nah, ini yang pertama yaitu ada Adobe Illustrator, kemudian ada juga Corel Draw, kemudian ada juga Macromedia Freehand. Ini kurang lebih ini ya contohnya ya. Kemudian masih ada satu lagi nih, tapi saya lupa saya cantumkan, yaitu ada Inkscape. Nanti kalian coba browsing sendiri. Inkscape itu aplikasinya free. Beda dengan ini, kalian harus membayarnya
berbayar kalau ingin menggunakan, sedangkan kalau Inkscape itu adalah aplikasi free sehingga kalian bisa menggunakan sesuka kalian. Ini ya untuk pengolah vektor. Kemudian ada juga pengolah pixel. Ini agak ketutupan ya. Nah, ini ada Adobe Photoshop, ini gambarnya. Kemudian ada Corel Photo Paint, ini Corel Photo Paint, ada juga Canva yang sering saya gunakan. Kemudian ada Microsoft Photo Editor, ini biasanya ya ini editor standar lah. Kalau kalian yang paling gampang itu pakai Canva, ini paling gampang. Kalian coba aja nanti buka Canva di browser kalian, nanti bisa langsung edit gambar di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengolah video. Nah, kalau pengolah video ini banyak juga. Ini saya sebutkan ada 5 contoh. Yaitu yang pertama ada Adobe After Effects. Ini gambarnya AE. Kemudian ada Adobe Premiere. Ini gambarnya seperti ini, Premiere ya. Kemudian ada Power Director, ini logonya seperti ini. Kemudian ada Camtasia, ini logonya. Kemudian Filmora. Nah, yang saya pribadi sering pakai yaitu Filmora karena mungkin dia lebih simple fiturnya, karena emang yang saya butuhkan ya tidak terlalu banyak untuk pengeditan video, jadi Filmora sudah cukup bagi saya. Kemudian yang kedua ada Camtasia. Ya, ini hampir sama sih, Filmora dan Camtasia. Masih simple. Kalau kalian ingin yang lebih advance lagi, kalian bisa pakai Premiere dan After Effects. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk pengolah video. Kemudian selanjutnya ada multimedia. Multimedia itu contohnya maksudnya adalah gambar bergerak seperti kayak animasi gitu. Jadi kayak bisa dibilang animasi flash. Nah, ini pakainya apa Pak untuk membuat kayak gitu? Nah, ini pakainya Macromedia Director. Ini logonya. Kemudian ada Macromedia Flash yang sering digunakan. Ini biasanya ini pakai Macromedia Flash. Kemudian ada Multimedia Builder. Ini logonya seperti ini. Nah, itu tadi ya jelas ya contoh-contoh aplikasinya. Terus tadi kan ada vektor, ada pixel ya. Nah, apa sih bedanya keduanya? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada grafis pixel. Grafis vektor yaitu apa? Grafis vektor. Grafis vektor adalah grafis yang tersusun dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Diingat ya poinnya, yaitu unsurnya yaitu garis dan kurva. Nah, sehingga disebut vektor. Nah, kelebihan dan kelemahannya apa? Nah, yang pertama, tetap utuh apabila gambar diperbesar. Ini keunggulannya ini yang paling utama di situ. Kemudian bersifat resolution independent. Kemudian yang ketiga, menyimpan gambar sesuai dengan software. Kemudian yang keempat, ada gradasi warna harus diolah sendiri. Nah, yang 1, 2 ini adalah kelebihan, yang ketiga dan 4 ini adalah salah satu kekurangan. Maksudnya apa? Menyimpan gambar sesuai dengan software. Jadi ketika kalian membuat suatu gambar di software tertentu, katakanlah CorelDRAW, nah ketika kalian buka di aplikasi yang lain biasanya tidak bisa terbuka. Kemudian yang keempat, ada gradasi warna harus diolah sendiri. Jadi agak susah ya di situ. Nah, jadi tadi adalah vektor. Yang kedua yaitu ada bitmap. Bitmap ini adalah yang dimaksud adalah seperti pixel tadi ya. Nah, karena pengertiannya bitmap adalah gambar yang terbentuk dari kumpulan pixel atau titik. Nah, kelebihan dan kelemahannya apa? Kelebihannya yaitu yang pertama pecah saat yang pertama yaitu pecah saat diperbesar. Yang kedua, gradasi warna lebih luas dan nyata, bersifat resolution independent, nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Nah, yang nomor satu ini adalah maksudnya adalah
kelemahan karena dia pecah saat berbesar. Kalau ini yang nomor 2, gradasi warna lebih luas, ya ini salah satu keunggulannya dia. Kemudian yang ketiga, bersifat resolution dependent, ini juga salah satu kelebihan. Kemudian yang keempat, yaitu nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Oke, seperti itu ya perbedaan antara bitmap dan vektor. Nah, itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.